Assalamualaikum bosku, kembali lagi dengan channel Tukang Kayu Official bosku. Di video kali ini saya akan membuat alat untuk menyambung papan agar mudah dan cepat dan hasilnya rapi. Dan alatnya ini bisa ditaruh di bagian atas atau di tempat bagian bawah. Jadi bisa disesuaikan, ini bisa dibuat paten atau tidak paten. Dan mesin trimmernya ini bisa dicopot dan juga bisa dipatenkan. Sebelum lanjut, buat bosku yang baru mampir jangan lupa subscribe channel Tukang Kayu Official. Dan buat bosku yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ini yang pertama-tama untuk bahannya yang perlu dipersiapkan. Ini bahan harus benar-benar lurus dan presisi. Untuk ukuran bahannya atau papannya ini panjang bisa disesuaikan sesuai keinginan. Untuk tebalnya ini sekitar 3 cm, untuk lebarnya 12 cm untuk bagian dasarnya, dan untuk bagian sampingnya ini sama tebal 3 cm. Untuk lebarnya sekitar 7 cm sampai 8 cm. Setelah papan benar-benar presisi dan lurus, ini untuk papan yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, ini kita tempelkan di bagian tepi sisi yang lurus. Jadi seperti video ini bosku, ini ditempelkan. Untuk bagian jarak tengahnya ini sekitar 3 cm bosku. Jadi ukurannya kita sekat ini 3 cm. Dan setelah jadi, untuk papannya seperti ini bosku. Ini bisa bosku lihat, ini berlurus dan rapi untuk bagian papan yang akan kita gunakan untuk meluruskan papannya. Dan di bagian tengah seperti ini bosku, ini jaraknya 3 cm. Ini bisa diutuhin papannya, tidak harus dipotong. Ini seperti ini. Jika papannya utuh, ini dilubangi seukuran dari mata slotingnya. Untuk alat yang selanjutnya ini saya menggunakan skrup 4 buah dan mata profil dengan ukuran 3 mm sampai 4 mm slotting bit untuk membuat lubang panel bosku. Jadi bagian dasarannya itu yang ada kelakarnya ini saya buang, saya ratakan dengan besi yang bagian dasarannya. Untuk selanjutnya ini tinggal kita pasang di bagian mesin profil. Ini jangan terlalu dalam, jangan terlalu keluar bosku, agar nanti mudah dipasang di bagian mal untuk pengukur untuk membuat lurus papannya. Untuk selanjutnya ini gelasannya, ini akan ada 2 buah lapisan. Untuk bagian bawahnya ini dilepas dulu atau dibongkar untuk bagian yang paling bawah ini, agar nanti mempermudah pemasangannya. Proses selanjutnya ini kita akan membuat gambar atau sketsa di bagian papan di bagian belakangnya bosku. Jadi kita coret untuk gelasannya, dan untuk mata pisaunya untuk naik turunnya ini disesuaikan, kita ukur nanti. Jadi ini kalau dipotong seperti ini mempermudah untuk menyetelnya. Jadi untuk kedalamannya ini sekitar 8 mm sampai 1 cm. Setelah jadi lubangnya ini tinggal kita tempelkan. Untuk bagian mesin rotornya bersama gelasannya ini tinggal kita skrup agar benar-benar kuat dan tidak bergeser waktu digunakan. Jadi skrup yang saya gunakan ini skrup gipsum bosku dengan ukuran 2 cm.
Dan hasilnya seperti ini bosku. Ini bisa bosku lihat dari bagian depan hasil dari pembuatannya. Jadi untuk keluar masuknya mata profil ini bisa disesuaikan bosku. Jadi mata profilnya ini mengenai kayunya sekitar setengah mm bosku. Jadi kalau setengah mm terlalu banyak ya dimasukin lagi sampai benar-benar nyaman digunakan. Jadi untuk selanjutnya ini hasil dari pembuatannya bagaimana, ini saya akan praktekkan bosku. Untuk prakteknya ini saya menggunakan papan dengan ketebalan 2,2 cm bosku. Ini saya menggunakan papan pendek kayu jati. Jadi untuk papan pendek ini benar-benar maksimal, untuk papan yang sedang juga benar-benar maksimal, untuk papan yang panjang juga benar-benar maksimal. Jadi kalau di daerah saya itu ada banyak cara bosku. Ada yang menggunakan mesin serut, ada yang menggunakan mesin rotor yang sedang, ada yang menggunakan mesin rotor yang ada sekopnya itu. Untuk mata yang dipakai ini bermacam-macam, ada yang menggunakan slotting bit atau yang biasa digunakan untuk membuat garis minimalis. Tapi yang paling boleh tahan dan tidak mudah rusak di mesin ini hanya mesin profil yang khusus dengan modifikasi seperti ini bosku. Jadi ini bisa bosku lihat, bisa digunakan untuk papan pendek, bisa digunakan untuk papan panjang, tebal pun bisa, tapi dengan catatan untuk mata slotting bitnya ini harus benar-benar dimodifikasi. Jadi untuk modifikasi mata profil slotting bit ini nanti saya akan buat video tersendiri agar nanti bisa digunakan untuk meluruskan papan yang bagian yang tebal bosku. Jadi kalau yang ini khusus hanya untuk papan di bawah 3 cm. Ini bosku bisa lihat sampai akhir videonya, ini nanti hasilnya bagaimana, kerapiannya bagaimana. Ini saya sambung untuk papanannya yang sudah saya luruskan menggunakan mesin trimmer.